Bapa, terima kasih kalau hambamu masih diberi kekuatan untuk terus menyampaikan berita sukacita, menyampaikan kekuatan lewat kebenaranmu. Ini merupakan vitamin yang membawa kami tetap semangat, tetap kuat. Karena hati yang gembira, semangat itu selalu menjadikan kami keluar lebih dari pemenang. Bahkan orang yang semangat itu melebihi seorang pahlawan, Tuhan. Terima kasih, kami perlu bangun semangat setiap hari. Urapi bibir lidah hambamu, biar semua kemuliaan ini juga kembali kepadamu, Tuhan. Kau juga memberkati setiap telinga-telinga yang mendengar malam ini. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, malam ini saya akan berkhotbah tentang JNS. Jalani, nikmati, syukuri ya. Saya baru sampai rumah, saya baru selesai mandi. Ini sudah mau tidur karena besok pesawat saya pagi ya. Saya mau ke Kendari, bantu saya doa. Mau ke Manado, ke Tomohon ya. Bantu doa buat semua acara, untuk pelayanan semuanya berjalan lancar ya. Kita percaya bahwa hari-hari ini kita perlu semangat. Karena tanpa semangat, hari ini kalau lihat masalah, jujur setiap kita kalau diperhadapkan dengan masalah, kita nggak bakal semangat. Siapa yang bisa semangat hari-hari ini di tengah goncangan masalah yang terjadi? Itu adalah orang yang luar biasa bersama Tuhan. Pada kenyataannya banyak orang yang sudah putus asa ya. Beberapa hari yang lalu ada seorang yang cerita dengan saya dan dia berkata gini, Bu Eli, ingat ya satu nama ini, dan saya tahu ya mereka adalah sepasang suami istri yang setia untuk melayani Tuhan ya. Setia, mereka hidup juga tidak aneh-aneh. Bahkan kalau saya lihat kehidupan mereka juga bahagia. Keluarga yang bahagia, keluarga yang cinta Tuhan ya. Tapi beberapa saat yang lalu bahkan bertubi-tubi goncangan terjadi. Siapa yang sangka tiba-tiba di usia muda suaminya harus pulang ke rumah bapak. Ya, tidak lama kemudian suaminya meninggalkan dia, bukan meninggalkan harta tapi hutang. Dan sampai dia tidak punya rumah, usaha dijual satu persatu. Saudara lihat ya, dari keadaan yang rasanya tadinya baik-baik, tiba-tiba ketika ngadepi bencana, ndak cukup sampai suami meninggalkan aja, masih ada embel-embel suami meninggalkan hutang. Nah, kita semua ini nggak ada yang pernah tahu apa yang terjadi ya. Tadi selama pelayanan saya juga lihat di sekilas di WhatsApp banyak yang heboh di Surabaya. Anak umur 22 tahun dimutilasi. Lihat ya, raja tega lagi bermunculan. Saya lihat, aduh kok teganya 22 tahun masih cantik dimutilasi katanya ya, dibunuh. Kita hari-hari ini yuk, hidup ini kalau ngelihat keadaan sekeliling kita, dengar berita, kita ini takut. Tapi kita punya moto sebagai anak Tuhan ya, jalani, nikmati, syukuri. Tadi mau live malam ini banyak yang kaget. Hah? Baru dari Semarang masih kuat Bu Eli ya. Sepanjang perjalanan saya bilang kalau Tuhan kasih hikmat sama saya selama saya perjalanan dari Semarang ke Surabaya, Tuhan kasih remah ya saya khotbah. Kan gitu, kalau Tuhan kasih di mobil remah untuk khotbah, saya akan khotbah. Ternyata dalam perjalanan Tuhan kasih JNS. Jalani, nikmati, syukuri. Sekali lagi, hidup ini perlu dijalani karena memang kita dalam perjalanan. Hidup adalah proses, hidup adalah perjuangan, hidup adalah pertandingan
yang harus saudara dan saya jalani. Tapi dalam perjalanannya nggak bisa saudara menjalaninya dengan beban berat. Harus menjalani dengan kelegaan. Makanya menjalaninya harus dengan dinikmati. Nggak boleh berjalan maju memang. Engkau lihat fakta kacau balau memang. Tapi engkau nggak boleh menjalaninya yaitu dengan beban berat. Makanya jalani aja semua proses ini. Toh pada akhirnya Tuhan itu ndak mungkin menghancurkan hidup kita. Toh pada akhirnya Tuhan itu punya tujuan yang baik. Makanya jalaninya dengan apa Bu Eli? Dengan menikmati setiap proses. Ikuti aja. Hari ini lihat keadaan baik, ya dinikmati. Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Terpujilah Tuhan. Kalau hari ini kita diberi berkat, ya haleluya. Tapi kalau ada berkat yang terambil, hilang, ya tetap terpujilah Tuhan. Nah itu orang yang bisa menikmati. Kita jujur gak bisa hidup seperti itu. Kalau kita diberkati gak pernah tanya, kenapa Tuhan engkau memberkati aku. Tapi kalau kita ngalami rugi, bencana, kita pinter protes. Kenapa Tuhan engkau izinkan hal buruk terjadi, ya? Kita hari ini harus menikmati setiap musim kehidupan. Ikuti aja, lagi musimnya apa. Musimnya nangis, ya sudahlah. Yang ketiga, disyukuri. Makanya ketika saya dapat rema ini tadi sepanjang perjalanan ya, karena memang nanti minggu depan saya agak padat. Karena saya selama berapa hari nanti pelayanannya, jadi mungkin live ini agak tertunda. Makanya malam ini begitu saya dapat rema, saya langsung live ya. Sebentar saya pergi tidur, nanti besok pesawat saya jam 6 ya. Yuk kita lihat ayatnya. Kenapa orang benar harus bisa JNS? Jalani, nikmati, syukuri. Semakin gak bisa menjalani, semakin gak bisa menikmati proses, semakin gak bisa mensyukuri dengan setiap keadaan buruk yang terjadi, saudara gak akan melihat kemenangan, saudara gak akan lihat yang namanya mujizat, dan saudara gak akan melihat bagaimana Tuhan membawa setiap kehidupan kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Kita lihat ayatnya dulu di Mazmur 64 ayat 11 ya. Mazmur 64 ayat 11. Yuk kita baca sama-sama. Orang benar akan bersukacita karena uangnya banyak, karena sehat, karena nyaman-nyaman enggak. Orang benar akan bersukacita karena Tuhan. Amin. Yang berikutnya, dan berlindung padanya. Semua orang yang jujur akan bermegah. Inilah alasan kenapa kita harus JNS dalam setiap keadaan. Karena kita tahu orang benar itu bersukacita karena kita punya Tuhan. Jadi nggak ada alasan kita bersedih hati kalau kita tahu kita punya Tuhan yang besar. Sukacita bukan ditentukan oleh masalahmu selesai. Engkau kaya, engkau sukses. Tapi pastikan hari ini sukacita kita ditentukan itu karena Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus jalani, nikmati, syukuri sebagai orang benar? Karena orang benar itu akan berlindung pada Tuhan. Orang benar itu berlindungnya kepada Tuhan. Jadi kalau kita hari ini bisa menjalani, nikmati, syukuri karena kita ini bersukacita punya Tuhan yang besar. Yang nomor dua, karena kita ini selalu punya perlindungan dari Tuhan. Orang benar itu berlindungnya kepada Tuhan, perlindungannya maha tinggi. Jadi nggak perlu takut.
Jadi kita bisa jalani, kita bisa nikmati, syukuri. Yang ketiga, orang benar itu bermegah di dalam Tuhan. Hari ini saya, saudara, bisa bermegah di tengah usaha sepi, di tengah PHK, karena kita tahu hidup ini cuman anugerah. Lah kalau kita berbicara anugerah, kira-kira di masa sukar hari ini anugerah Tuhan besar enggak? Oh, sangat besar, saudara. Jadi saudara enggak perlu takut. Kalau hidup ini berbicara anugerah, kita hari ini bermegah itu di atas anugerahnya Tuhan. Sekali lagi 3 hal kenapa kita bisa sebagai orang benar, bisa menjalani, bisa menikmati, bisa mensyukuri, karena Mazmur 64 ayat 11 yang berkata, orang benar itu akan bersukacita karena Tuhan. Dan orang benar itu punya perlindungan yang maha tinggi, berlindung pada Tuhan. Dan orang benar itu akan bermegah di atas kasih karunia. 3 hal ini membawa kita selalu ingat, ya buat apa hidup susah. Hidup ya sukacita aja. Wong kita ini punya Tuhan yang besar. Ya hidup hari ini berlindung aja. Wong gak ada perlindungan yang lebih tinggi selain perlindungan Tuhan. Ya kita syukuri aja. Jalan hidup ikut Tuhan, walaupun kelihatannya arahmu turun, tapi perlindungan Tuhan itu tetap aman. Kita percaya hari-hari ini, yuk, siapapun kita yang punya kekhawatiran khususnya tentang anak-anak, kekhawatiran mungkin tentang apapun juga, ya, hari-hari ini kalau lihat pengaruh orang jahat, apalagi generasi muda, ada banyak ibu-ibu yang konseling dengan saya, anak yang tiba-tiba kena pengaruh dunia, yang hari-hari ini mentalnya mental yang bobrok, Bu Eli, apalagi pengaruh game, sudah kecanduan game, kecanduan film-film porno yang dengan gampangnya bisa mereka download, saudara. Kita ini nggak bisa lari, tapi satu hal yang perlu kita lakukan. Dan waktu saya juga ingat bagaimana ketika anak-anak saya sekolah di luar negeri, saya cuma ingat satu kata yang Tuhan itu berkata gini, perintahkanlah malaikat-malaikatmu Tuhan untuk berkemah di sekeliling. Saya sebut anak-anak saya, Jennifer, Christopher, Sharon, ya, Pak Nyoto, hidup saya selalu memerintahkan malaikatnya Tuhan, ya. Saya percaya kalau kita berkata di Mazmur, ya, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di sekeliling orang-orang benar, maka kita juga hari-hari ini perlu berdoa. Perlindungan Tuhan itu pasti luar biasa buat doa-doa kita, buat anak-anak kita, supaya ada proteksi. Kalau doakan, Tuhan perintahkan malaikatmu, ya Tuhan, untuk berkemah di sekeliling anak-anakku, Tuhan, supaya pengaruh dunia yang jahat, pengaruh dunia yang buruk, yang bobrok ini, Tuhan, tidak menimpa anak-anakku. Kita hanya bisa berdoa. Kita nggak tahu apa yang mereka hari ini sedang lihat, apa yang mereka pikirkan, tapi Tuhan Maha tahu, nggak? Makanya hari ini nggak perlu banyak takut, JNS saja, jalani, nikmati, syukuri, karena kita ini orang benar yang bersukacita karena punya Tuhan yang besar, orang benar yang berlindung pada perlindungan yang maha tinggi. Yang ketiga, orang benar yang bermegah di atas kasih karunia. Yuk kita lihat satu persatu bagaimana orang benar itu bermegah, bersukacita bersama Tuhan. Apa yang kita mesti lakukan hari ini sebelum kita pergi tidur? Kita perlu hari ini, kalau Tuhan mengingatkan, nak, sesulit-sulitnya hidupmu, ayo move on, bangkit. Nggak bisa tinggal terus dalam masalah, nggak bisa tinggal terus dalam hutang, nggak bisa tinggal dalam kepahitan terus menerus, nggak bisa tinggal dalam emosimu, tinggal dalam amarahmu. Tapi aku mau setiap kita tinggallah di dalam sukacitaku. Hari ini engkau sebelum tidur yang tadinya sudah galau, yuk nanti setelah itu
ikut khotbah ini, selesai live ini, apa yang Tuhan mau? Nak, tinggallah di dalam sukacitaku karena engkau punya aku. Yang penting aku ndak lari dari hidupmu. Daud berkata apa? Jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Artinya hari ini kalaupun keadaan hidupmu buruk, yang penting Tuhan itu tetap ada di dalam hidup saudara. Itulah sukacita yang terbesar. Jadi sekali lagi, kita jangan tinggal dalam kesedihan ya. Tinggal dalam kepahitan tidak boleh lagi. Tinggal dalam masalah hutang yang besar. Tapi mulai malam ini yuk kita sama-sama. Kalau kita mau tidur, kita sudah serah terimakan semua beban masalah apapun dalam hidup dalam tangan Tuhan, dan kita tinggal di dalam sukacitanya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Lah itu sungai sukacita Tuhan, bukan tinggal dalam kepanikan, depresi. Lihat ya, Mazmur 6 ayat 7 sampai 8. Saya suka ayat ini saudara. Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dan air mataku aku membanjiri ranjangku. Nah itu tidak boleh lagi saudara. 8. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Jadi kalau kita mau tinggal dalam sukacitanya bersama Tuhan, maka yang pertama berhenti untuk berkeluh kesah. Keluh kesah terus, ketemu siapa ngomong terus keluh kesah masalahnya, nggak usah, sudah. Itu tadi, lesu aku karena mengeluh. Makin kita berkeluh kesah dengan masalah, kita ini makin capek. Kita makin tidak bisa move on, kita tidak bisa sukacita. Tapi waktu kita hari ini tinggal dalam sukacita, kita sudah tidak keluh kesah. Orang sukacita itu apa saudara? Kalau saudara mau tidur, saudara paling bilang gini, Tuhan, aku sudah tidak mau keluh kesah dengan masalahku. Aku cuman belajar bersukacita. Karena aku tahu di balik setiap masalahku, aku punya Tuhan yang besar. Sehingga kita hari ini bersukacita karena kita punya Tuhan yang besar. Sudah tidak ada lain-lain apa yang membuat kita hari ini bersedih hati. Kalau kita punya sesuatu yang terbesar, maka semuanya itu dianggap biasa-biasa. Semuanya itu diabaikan. Jangan masalah jadi perhatian, Tuhan diabaikan. Kalau kita punya Tuhan yang besar, maka masalah itu hanya semuanya harus diabaikan. Loh Bu Eli, gimana Bu Eli lah kalau diabaikan masalah hutang semua hari ini, kewajiban jatuh tempo. Percayalah. Apapun yang hari ini, ketika engkau berdiri di atas sukacita, itu satu langkah iman. Kalau Tuhan melihat engkau bisa sukacita karena engkau percaya Tuhan besar, maka imanmu itu yang akan menyelamatkanmu. Terjadilah menurut imanmu. Jangan anggap remeh sukacita, karena sukacita itu adalah iman yang Tuhan perhitungkan. Makanya orang yang bisa menjalani, yang bisa menikmati dan bisa mensyukuri apapun hidupnya hari ini, itu salah satu bentuk langkah iman yang tepat. Yang pertama, berhenti keluh kesah. Yang kedua, orang itu suka membanjiri air matanya sebelum tidur. Itu karena fokusnya sama masalah, nggak boleh lagi. Jadi berhenti fokus sama masalah. Yang ketiga, berhenti sakit hati. Mataku mengidap karena sakit hati. Orang yang sakit hati itu orang yang capek, saudara. Makanya saya sering bilang, capek fisik begitu taruh di ranjang sebentar, tapi kalau capek hati nggak bisa tidur loh semalam-malaman. Kemarin saya doakan orang yang capek hati, dia bilang, Bu, saya itu nggak bisa tidur hanya karena hati saya jengkel, hati saya sakit hati, Bu. Bertahun-tahun saya itu nggak bisa tidur itu cuma bisa tertidur 2 jam bangun lagi.
Lihat ya, efek daripada orang yang nggak bisa bersuka cita. Nanti capek fisik, penyakit datang loh saudara. Orang kalau sudah capek fisik, imunmu turun. Kalau daya tahan tubuhmu lemah, maka penyakit virus yang ada di sekitarmu itu bisa nyerang tubuh kita. Makanya hari ini yuk, hati yang gembira, sukacita itu adalah obat yang manjur, vitamin yang mujarab buat tubuhmu sehat, karena imunmu itu kuat. Jujur orang tanya setiap kali, Bu, apa rahasianya? Ibu Eli lompat seperti kancil, lompat sana, lompat sini, tapi tetap sehat dan kuat. Ibu minum apa? Coba saya mau tiru vitaminnya. Saya kepingin beli vitamin yang Ibu Eli beli. Coba tanya mbak saya itu loh nggak minum vitamin aneh-aneh. Dari dulu nggak pernah. Baru-baru ini aja COVID, mama saya aja yang paksa-paksa saya suruh minum vitamin D. Ya, saya cuma minum vitamin D dan probiotik. Selebihnya yaitu firman Tuhan. Hati gembira, imun saya hari ini kuat sehat. Itu aja rahasianya, sukacita. Amin. Jadi hari ini 3 hal. Kalau kita bersukacita karena kita punya yang Tuhan yang besar, maka kita harus berhenti berkeluh kesah, berhenti fokus kepada masalah, dan berhenti sakit hati. 3 hal ini harus kita lakukan karena hati kita sukacita, kita sudah menyerahkan sakit hati, masalah, keluh kesah tentang masalah kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk bagaimana kita orang benar berlindung pada Tuhan. Orang benar yang berlindung kepada Tuhan tidak akan pernah bahaya. Kenapa? Karena perlindungan Tuhan tuh yang maha tinggi. Kalau sudah maha, ndak ada lain yang lebih tinggi dari maha. Yuk kita buka ke Kisah Rasul 20 ayat 32. Jadi JNS, jalani, nikmati, syukuri karena kita punya perlindungan yang maha tinggi. Kisah Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang sudah ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kalau kita hari ini jadi orang benar, kita bisa menjalani, menikmati, syukuri karena kita itu berlindung. Kita punya perlindungan, yaitu perlindungan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan hari ini berlindung kepada Tuhan yang berdaulat. Dia Alfa dan Omega, diserahkan. Orang kalau sudah tahu perlindungannya aman, maka kita hari ini datang sama Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku serahkan apapun persoalanku kepada Tuhan Alfa dan Omega. Yang kedua, apa yang hari ini kita berserah? Berserah kepada firman. Firman jadi perlindungan saudara dan saya. Itu tadi, berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada firman kasih karunia, dan berlindung pada kasih karunia-Nya. Hari ini jalani, nikmati, syukuri karena kita hari ini sudah menyerahkan kehidupan apapun. Hari ini berlindung kepada Tuhan, berlindung kepada firman, berlindung kepada kasih karunia-Nya. Itu tadi Kisah Rasul 20 ayat 32 ya. Kita hari ini sudah menyerahkan semuanya kepada perlindungan Tuhan, firman dan kasih karunia-Nya setiap hari. Buka mata, kita bilang Tuhan, perlindungan yang maha tinggi selalu ada. Buka mata, kita baca firman, dan setiap firman yang kita baca hari ini menjadi rema, maka itulah yang akan menyertai dan melindungi saudara dan saya. Buka mata, Tuhan, aku
Aku tahu hari ini ada kasih karuniamu yang selalu baru setiap pagi. Itulah yang akan melindungi aku sepanjang hari. Jadi waktu kita berdoa, buka mata, kita menyembah Tuhan, kita setiap hari, maka Tuhan firman dan kasih karunia-Nya selalu bekerja melindungi saudara dari pagi sampai malam. Makanya kalau kita nggak bisa menjalani, nikmati dan syukuri, berarti kita nggak mengerti bahwa setiap hari yang menyertai saudara itu adalah kuasa Tuhan, kuasa firman, dan kasih karunia-Nya yang setiap hari ada buat saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya hari ini yuk kita nggak perlu takut lagi ya. Bangkit saudara, sudah nikmati. Pokoknya ndak boleh berkeluh kesah, ndak boleh fokus dengan masalah, ndak boleh sakit hati. Yang terakhir, yuk kita lihat ayatnya. Bagaimana orang benar akan bermegah di dalam Tuhan. Orang benar hari ini akan bermegah di atas kasih karunia Tuhan. Lihat 2 Korintus 10 ayat 17 ya. Ini ayat terakhir, tapi pembahasannya ada 3 poin saudara. Lihat 2 Korintus 10 ayat 17. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini ndak usah tunggu engkau kaya dulu, engkau punya rumah dulu, engkau punya mobil mewah, engkau dipulihkan rumah tangganya, baru bisa bermegah, baru bisa bersaksi. Ndak perlu seperti itu Bu Eli. Saya kalau sudah dipulihkan dengan suami saya, baru saya mau melayani Tuhan, baru saya mau bersaksi. Nah, itu tunggu hasil dulu, baru bermegah. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Hari ini saya bisa bermegah, kenapa? Karena saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang besar. Saya hari ini terlalu percaya bahwa bersama Tuhan saya akan melakukan perkara yang besar. Makanya tidak perlu tunggu pemulihannya teletabis dulu, berpelukan dulu, baru saya bisa bersaksi, saya bisa menjadi berkat. Tapi hari ini juga di tengah masa yang sukar, yang penting 2 Korintus 10 ayat 13, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Rasul Paulus luar biasa ya. 2 Korintus 10 ayat 13. Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku, bukan atas kesuksesanku, bukan atas kekayaanku, tapi bermegahlah hari ini di atas kelemahanmu, karena justru di saat kelemahan kitalah kuasa Tuhan itu akan menjadi sempurna. Waktu kita hari ini di tengah badai, kita bisa bersaksi, kita bisa melayani Tuhan, senyatanya kita sedang membuka kuasa Tuhan yang sempurna untuk turun di atas hidup saudara dan saya. Amin. Jadi bermegahlah. Yuk kita lihat Bu Eli bermegah itu dalam hal apa? Buka Galatia 6 ayat 14 ya. Apa yang perlu kita megahkan hari-hari ini? Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Yang pertama, kita ini bukan bermegah karena kita punya rumah mewah, kaya, sukses, nyaman. Kita bermegah karena kita sudah jadi hamba Tuhan yang terkenal. Kita bermegah di dalam salib Kristus. Jadi salib itu mulia loh. Siapa yang bilang pikul salib apes, sial, kasihan deh lu. Bukan saudara. Tapi ketika saudara hari ini tetap jadi orang benar yang setia pikul salib, sudah melayani Tuhan, sudah memenangkan banyak jiwa-jiwa, sudah kasih sumbangan uang. Tapi Bu Eli, tetap hidup saya sulit, tapi saya nggak mau takut. Saya tetap
hajar iblis, saya tetap maju tak gentar. Nah, itulah orang yang bermegah di dalam salib Kristus. Makanya salib itu jangan dibuang, jangan lari dari pikul salibnya Kristus. Tapi Tuhan mau malam ini kita jangan lari, justru bermegahlah di dalam salib Kristus. Karena di balik salib selalu ada kebangkitan, ada kemuliaan, ada kemenangan, ada mahkota. Luar biasa, saudara. Tapi di balik kesuksesanmu ndak ada semua ini. Di balik kesuksesanmu di dunia, mati ndak dibawa. Nama baik ndak dibawa mati, harga diri ndak dibawa mati. Tapi waktu kita bermegah di dalam salib Kristus, ada kemenangan, kehidupan, kebangkitan, mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Jadi malam ini yuk bermegah dalam salib Kristus. Orang mau bilang kasihan deh lu, sial nasib lu jadi orang benar tapi hidupmu tetap miskin. Tetap suamimu ndak setia karena lu bego, bisu tuli. Sampai kapan? It's okay. Yang penting bermegah aja dalam salib Kristus, karena nanti pada akhirnya saudara akan menikmati kehidupan, kemuliaan dan kemenangan. Yang kedua bermegah, Galatia 6 ayat 15 ya, kita baca. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan yang baru itulah yang ada artinya. Jadi hari ini yuk, siapa yang mau bermegah, bukan lomba-lomba nih harga diri, berlomba-lomba makin sukses, makin terkenal di sosmed, engkau dipuji orang, cantik, hebat. Tapi firman Tuhan mengajak, yuk kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam menjadi ciptaan yang baru. Itulah yang ada artinya. Jadi bermegah yang di luar itu ndak ada artinya. Tapi bermegah hari ini, kayak saya bermegah, ndak apa-apa. Walaupun pemulihan Teletubbies berpelukan belum terjadi, tapi saya sudah bermegah karena saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Manusia baru yang tadinya suka marah, suka nanduk sama suami. Nggak apa-apa, kalau proses hidupmu masih berlanjut, nikmati aja ya. JNS jalani, nikmati, syukuri. Yang penting Tuhan tanya, yang penting kamu sudah jadi ciptaan yang baru. Ya sudah, jalani aja, nikmati, syukuri, nggak usah denger apa kata orang. Yang penting kamu hari ini tetaplah bermegah di dalam salib. Wong salib itu nilainya mulia, nggak usah pikul dosa. Justru orang yang bangga ya. Saya pernah ceritakan beberapa saat yang lalu, saya sampai ngelus dada, saudara. Ambil suami orang, bisa posting di sosmed, betapa aku bangga punya Tuhan yang besar. Tuhan Yesusku dahsyat. Waduh, sampai saya bilang gini, ya ampun, waktu dia berkata betapa aku bangga punya Tuhan yang besar, kira-kira Tuhan itu di atas gini, itu mungkin saudara. Saya bisa bayangin Tuhan itu mungkin perutnya langsung mual-mual, saudara ya. Mungkin Tuhan bilang gini, itu munafik, ambil suami orang kok bisa membanggakan Kristus yang hari itu harus menjaga hidup kudus dalam pernikahan. Kristus itu ndak suka hidup dalam perjinahan. Kristus itu sukanya kita menghormati perkawinan di Ibrani 13 ayat 4. Lah kok bisa posting kata-kata sok suci, sok kudus, karena berkatnya kaya hari ini akibat dari ambil suami orang, Tuhan itu tetap turut bekerja. Wow, ini sesat, saudara. Benar, kalau kita baca firman, bermegah itu jadi ciptaan
ciptaan yang baru. Bermegah itu di dalam salibnya Kristus. Yang ketiga bermegah apa? Lihat di 2 Korintus 10 ayat 18 ya. Saya sudah selesai, sebentar lagi yuk kita mau doa sama-sama. 2 Korintus 10 ayat 18. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 10 ayat 18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Bermegahlah karena kita dipuji Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Itu bangganya kita. Kalaupun masalahmu belum selesai, CNS saja. Yang penting hidupku hari ini sudah menyenangkan hatinya Tuhan, yaitu saya sudah tahan uji, saya sudah tahan banting, yaitu ditawari penawaran dunia yang nikmat, saya sudah tolak. Seperti Yusuf dikejar tante Potifar, dia kabur. Saya percaya Yusuf penderitaannya boleh berlanjut, tapi yang membuat saya sampai merenungkan, iya ya, Yusuf itu benar-benar bangganya bukan karena dia melewati penjara, lewat sumur jadi budak, ya, dibohongi juru minum, bukan itu, disakiti keluarganya, saudaranya. Tapi Yusuf itu bisa bertahan, saya percaya dia bermegahnya karena dia tetap tahu bahwa mengikut orang benar itu perlu pikul penderitaan, pikul salib. Dia bermegah itu karena dia sudah jadi ciptaan yang baru. Yusuf itu tidak lagi manja, dia mulai merubah karakternya. Dia bisa bermegah hari itu karena dia punya hati yang mengampuni saudara-saudaranya. Dia sudah tahan uji, terbukti saudara. Waktu saudara-saudaranya datang sujud menyembah, dia tidak balas saudara-saudaranya, tapi dia bermegah karena dia sudah tahan uji, bahwa dia punya hati yang berbesar hati untuk mengampuni dan mengasihi. Itu sebabnya hari ini 3 hal ini yuk jalani, nikmati, syukuri. Kenapa? Karena orang benar itu bersuka cita punya Tuhan yang besar. Orang benar itu berlindung pada perlindungan yang maha tinggi. Orang benar itu bermegah di atas kasih karunia Tuhan. Bermegahlah untuk pikul salib, untuk jadi ciptaan yang baru. Bermegahlah karena kita sudah tahan uji dan kita menyenangkan hatinya Tuhan. Jangan berkeluh kesah, jangan sakit hati. Hari ini jangan fokus dengan masalah, tapi hari ini percayalah, setiap hari kalau kita berlindung kepada Tuhan, maka setiap hari ada yang namanya perlindungan Tuhan yang besar. Ada perlindungan firman. Firman ini adalah satu pagar yang akan memagari saudara. Perlindungan firman ini akan memerdekakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perlindungan apa lagi saudara? Kasih karunia-Nya yang selalu baru setiap hari. Jadi kita tidak perlu takut. Tiap hari ada masalah, tapi tiap hari Tuhan, firman dan kasih karunia-Nya berjalan setiap hari. Dia sediakan tiang awan, tiang api, dia sediakan mana, dia sediakan kebutuhan akan air, kebutuhan saudara setiap hari, kita pasti dicukupkan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Hari-hari ini sebelum tidur malam ini yuk kita mau berdoa sungguh-sungguh, kita mau berdoa kepada Tuhan ya. Saudara yang punya beban pergumulan malam ini yuk kita mau taruh tangan di dada. Kita mau belajar untuk mulai malam ini, Tuhan mau kita menutup segala kehidupan kita, membuka mata juga, membuka mata, menutup mata sebelum tidur. Kita mau lakukan langkah jalani, nikmati, syukuri, supaya ketika kita bisa konsisten melakukan JNS, maka kita akan melihat terobosan demi terobosan itu akan terjadi.
Orang yang bisa menikmati dan mensyukuri setiap proses kehidupannya, di situ Tuhan akan menunjukkan bahwa di balik masalah ada berkat, di balik proses itu ada kebaikan, kemurahan Tuhan yang akan terjadi. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini, buat kebenaran firman-Mu, di mana kami tidak mau lagi lemah, putus asa. Kami tidak mau lagi hidup kehilangan semangat. Kami mengerti bahwa Tuhan mau setiap kami hari ini menjalani, nikmati, dan mensyukuri atas apapun yang terjadi, atas keuangan kami, atas rumah tangga kami, atas anak-anak kami, atas masa depan kami, atas pekerjaan kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya malam ini kami menaruh tangan kami di dada, itu berarti kami sudah menyerahkan semua beban pergumulan hidup kami kepada Tuhan. Kami menerima kelegaan, kami menerima jawaban doa, kami menerima kemenangan, kami menerima pemulihan, kami menerima berkat, kami menerima kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biar kalau sebentar kami mau istirahat juga Tuhan, kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami, yaitu menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Selamat beristirahat, tidur yang nyenyak, selamat menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memerintahkan berkatnya buat orang benar juga pada waktu tidur. Waktu hatimu sudah move on, maka Tuhan melihat dan Tuhan mengingat saudara. Tuhan Yesus memberkati.